Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya. Pagi, Bu. Iya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, cantik-cantik semuanya, ganteng. Sudah mandi ya? Udah, Bu. Iya. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, alhamdulillah. Tuhan Yang Maha Esa untuk bertemu dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini. Anak-anak, kenapa ya kita harus belajar daring ya anak-anak ya? Ada yang tahu tidak kenapa kita harus belajar daring? Yo, siapa yang tahu? Boleh membuka mikrofonnya. Kenapa kita harus belajar daring? Karena ada COVID-19. Pinter Mas Dimas, karena ada COVID-19. Maka dari itu kita harus selalu memakai masker dan menjaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan. Tadi sudah cuci tangan ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Iya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Mas Dimas, sebagai ketua kelas 5, silahkan memimpin doa Mas Dimas. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan, pemahaman, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Dimas sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini ya, anak-anak ya? Yang tidak hadir hari ini siapa? Deviandika. Kenapa Deviandika, Mas? Kenapa? Mas Fian kenapa tidak masuk? Tidak bisa ikut daring? Kenapa? Karena sakit, Bu. Ada yang tahu enggak? Oh, karena sakit. Oh iya, siapa lagi yang tidak berangkat hari ini? Yang tidak bisa ikut daring siapa? Kok cuma ada 11 anak ini? Siapa lagi yang tidak berangkat? Arman dulu. Arman kenapa Arman? Arman kenapa? Halo, Arman kenapa? Sunat, Bu. Oh, sunat. Iya, enggak apa-apa. Nanti kita jenguk bareng-bareng ya anak-anak ya. Kita besok Mas Arman sama siapa tadi Mas Fian yang sakit. Ya, nanti kita besok setelah pembelajaran daring hari ini. Nah, anak-anak semua izinkan Ibu share screen dulu ya. Nanti anak-anak silahkan mengamati. Bentar. Sebentar ya. Sudah tambah apa belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, anak-anak hari ini kita bertemu akan belajar tema 5 ekosistem subtema 1
komponen ekosistem pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak, untuk menanamkan rasa nasionalisme, untuk menghargai jasa para pahlawan, kita menyanyikan lagu Indonesia. Anak-anak ikut bernyanyi, nggih? Boleh dibuka mikrofonnya, boleh. Indonesia, Satu. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku Jadi pandu tanah air kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Nah, anak-anak, selanjutnya seperti biasa, nggih, anak-anak, sebelum memulai pada materi kita pada pagi hari ini, silahkan anak-anak membaca literasi. Dibuka buku paketnya halaman 10, anak-anak. Di situ ada bacaan yang berjudul jenis-jenis ekosistem. Nah, silahkan dibaca. Dibuka dulu coba. Sudah ketemu, nggih? Coba dibaca untuk paragraf pertama. Dibaca coba Mbak Kanaya. Mbak Kanaya, dibuka mikrofonnya. Silahkan dibaca. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Iya, bagus Mbak Kanaya, lancar membacanya. Sekarang paragraf yang selanjutnya dibaca oleh Mbak Intan. Silahkan Mbak Intan, paragraf kedua dibaca. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah panggangan. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, rolar, dan makhluk laut lainnya dan pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Iya, bagus. Mbak Intan, terima kasih. Lancar membacanya. Sekarang paragraf yang ketiga dibaca oleh Mas Asfalah. Mas Asfalah,
Dibaca coba paragraf yang ketiga. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain sebagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Iya, bagus Mas Asfalah. Selanjutnya paragraf keempat. Dibaca coba Mas Dimas. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuhan di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Iya, terima kasih Mas Dimas sudah membaca. Sekarang paragraf yang terakhir, silahkan dibaca Mbak Fani. Paragraf kelima, dibaca Mbak Fani. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Iya, anak-anak sudah membaca literasi pada pagi hari ini. Membaca literasi itu untuk menambah kosakata kalian, untuk menambah wawasan kalian. Nah, anak-anak, Bu Guru tanya, informasi apa jenis ekosistem tadi anak-anak? Siapa yang berani menjawab? Silahkan dibuka mikrofonnya. Informasi apa yang anak-anak peroleh setelah membaca jenis-jenis ekosistem tadi? Ekosistem dan jenis-jenis ekosistem. Oh iya, pinter Mas Dimas. Ada jawaban yang lain? Mas Dimas menjawab, informasi yang diperoleh adalah ekosistem dan jenis-jenis ekosistem. Ada jawaban yang lain? Adakah jawaban yang lain? Tidak ada. Nah, sekarang Bu Guru tanya, ekosistem itu apa ya anak-anak ya? Ekosistem antara adalah makhluk interaksi hidup antara dengan benda-benda tak makhluk hidup di hidup. lingkungan. Yuk, satu-satu. Mbak Kanaya dulu. Ekosistem apa Mbak Kanaya? Interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di lingkungannya. Mas Dimas. Tadi Mas Dimas mau jawab. Ekosistem itu apa Mas Dimas? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di lingkungannya. Iya, betul sekali.
Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di lingkungannya. Makhluk hidup itu contohnya apa ya, anak-anak? Makhluk hidup itu contohnya apa yang ada di bumi kita? Kita termasuk makhluk hidup apa tidak, anak-anak? Termasuk, Bu. Termasuk. Ya, termasuk. Betul. Berarti contoh makhluk hidup adalah bu guru dan anak-anak. Berarti manusia. Yang lainnya apa? Selain manusia. Hewan, Bu. Benar sekali. Selain itu apa lagi? tumbuhan, Bu. Pintar, tumbuhan. Iya, anak-anak. Jadi, makhluk hidup terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang benda tak hidup, anak-anak. Benda tak hidup itu contohnya apa ya? Yang kita hirup untuk bernafas, itu termasuk benda hidup apa tidak? Yang kita hirup setiap hari. Wah, segarnya kalau pagi. Nah, itu termasuk benda hidup apa tidak? Namanya apa tuh anak-anak itu? Yang kita hirup setiap hari. Tuhan memberikan kita oksigen yang sangat bermanfaat untuk kita. Udara. Iya, udara. Udara termasuk benda tak hidup. Nah, kalau pagi kita biasanya berjemur, anak-anak. Berjemur di bawah terik matahari. Matahari termasuk benda hidup apa tidak? Termasuk benda hidup apa tidak? Tidak. Tidak, pinter. Terus kalau kita mandi pakai apa ya? Air. Air itu benda hidup apa tidak, anak-anak? Tidak. Tidak, iya. Jadi benda hidup contohnya, benda tak hidup contohnya adalah matahari, tanah yang kita pijak, udara dan air itu termasuk benda tidak hidup. Nah, di sini Bu Guru punya contoh, anak-anak. Nah, seekor rusa yang hidup di hutan itu membutuhkan udara seperti kita ya untuk bernafas, membutuhkan air untuk minum misalnya, membutuhkan rumput sebagai makanannya, dan sinar matahari untuk mempertahankan hidupnya. Nah, jadi anak-anak, seperti materi kita pada pagi hari ini, nah anak-anak akan belajar tentang makhluk hidup atau hewan. Hewan, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, anak-anak. Selain itu juga, hari ini kita akan belajar apa? Dari bacaan jenis-jenis ekosistem tadi, anak-anak akan membuat pertanyaan sederhana. Nah, tujuannya apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, dengan anak-anak mengamati gambar, nanti anak-anak bisa membuat bagan atau mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya itu apa saja. Nah, seperti itu. Terus dari anak-anak membaca literasi tadi, anak-anak bisa menyimpulkan informasi penting yang ada di dalam bacaan. Setelah itu nanti anak-anak bisa membuat pertanyaan dari bacaan itu tadi yang berjudul jenis-jenis ekosistem. Nah, hari ini kita akan belajar ini anak-anak mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya yang pertama. Yang kedua, membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi jenis-jenis ekosistem. Nah, anak-anak coba amati gambar di bawah ini anak-anak. Coba anak-anak amati. Nah, ini gambar apa ya anak-anak ya? Coba yang tahu boleh menjawab. Ini gambar Ayam. Ayam, betul. Apa lagi? Sapi. Harimau. Sapi. Sapi. Harimau. Buaya. Kambing. Buaya. Elang. Elang. Apa lagi? Rusa.
Apalagi Kuda. anak-anak betul sekali nak. Apalagi masih ada 2 yang belum disebutkan anak-anak. Tikus. Tikus. Yang biasanya Tikus. di rumah yang suka mencuri makanan ya anak-anak ya, tikus. Terus ini yang punggungnya berat sekali, itu apa ya ini ya? Kura-kura. Apa ya anak-anak? Ini Kura-kura. betul sekali anak-anak sudah anak-anak sudah bisa menyebutkan hewan-hewan yang ada di sini. Sekarang Bu Guru tanya, apakah makanan mereka sama anak-anak? Makanan mereka tidak sama, ya betul sekali. Dari berbagai macam hewan yang ada di layar kalian ini yang sudah kalian sebutkan tadi, ini memiliki makanan yang berbeda-beda anak-anak. Sama seperti kita ya, mungkin ada yang tidak suka nasi, ada yang suka suka permen. Nah, hewan pun sama anak-anak. Mereka juga memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Nah, jadi dalam sebuah ekosistem ini, misalnya ekosistem di hutan itu hidup berbagai macam jenis hewan anak-anak. Ada harimau, ada singa, ya, ada badak, ada gajah, ada burung, dan lain sebagainya. Mereka memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, Bu Guru tanya, kalian punya hewan peliharaan apa tidak ya anak-anak? Punya. Apa hewan peliharaannya Mbak Kamila? Mbak Kamila, hewan peliharaanmu apa di rumah Mbak Kamila? Halo Mbak Kamila. Mbak Kamila. Halo Mbak Kamila. Mbak Mbak Olive punya hewan peliharaan apa tidak Mbak Olive? Mbak Olive punya hewan peliharaannya apa Mbak Olive? Oh ya, tidak begitu terdengar ya anak-anak ya. Coba Bu Guru minta yang lain, coba Mbak Intan. Mbak Intan punya hewan peliharaan apa tidak Mbak Intan? Mbak Intan? Mbak Intan punya hewan peliharaan apa di rumah? Halo. Mas Dimas. Mungkin HP-nya sedang bermasalah ya jaringannya ya. Mas Dimas. Ya. Punya hewan peliharaan apa di rumah Mas Dimas? Enggak. Punya hewan peliharaan apa di rumah? Enggak punya. Oh, enggak punya ternyata anak-anak. Mas Dimas enggak punya. Mas Ilyas. Mas Ilyas punya hewan peliharaan apa di rumah Mas Ilyas? Enggak punya, Bu. Oh, enggak punya juga. Coba Bu Guru tanya Mas Bintang, hewan peliharaannya apa di rumah? Kucing. Oh, kucing. Iya, kucing bisa dipelihara ya. Terus yang lainnya coba Mas Asfala, hewan peliharaannya apa di rumah? Mungkin ayamnya suka burung. Ayam, Bu. Oh, ayam. Ya, biasanya guru juga pernah sama seperti Mas Asfalah ya.
Nah, anak-anak, hewan peliharaan itu bermacam-macam ya anak-anak ya. Seperti kita yang tinggal di desa, itu biasanya memelihara ayam, ada yang memelihara sapi, ada yang memelihara kambing, ada yang memelihara kuda, masih ada yang memelihara kuda ya. Nah, dari berbagai jenis hewan peliharaan kita di rumah, anak-anak, apakah jenis makanannya berbeda atau sama ya anak-anak? Berbeda. Berbeda. Berbeda-beda, betul. Seperti tadi Mas Bintang, hewan peliharaannya adalah kucing. Mas Bintang, kucing makannya apa Mas Bintang? Ikan. Oh, makannya ikan, ya betul. Terus Mas Falah, tadi hewan peliharaannya adalah ayam. Ayam itu makannya apa ya? Ayam makannya apa ya, Mas? Beras. Beras, Bu. Beras. Beras. Oh ya, beras. Terus selain beras apa lagi? Kita Bu Ida biasanya memberi makan ayam dengan bekatul. Tahu bekatul apa tidak? Kalau orang Jawa bilangnya juga mau. Ayam itu memakan segala anak-anak. Jadi apapun yang kita kasihkan, apapun yang kita kasih ke ayam, itu ayam mesti mau. Ya anak-anak ya. Terus kalau misalnya sapi anak-anak. Sapi itu makan apa ya? Jerami. Rumput, Bu. Rumput. Sapi itu makan apa? Jerami Rumput, Bu. atau rumput. Itu adalah makanan dari sapi. Nah, anak-anak ya, sudah berkelompok, sudah dibagi. Setiap kelompok terdiri dari 3 anak. Nah, sekarang hari ini anak-anak kita akan belajar pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama siapa yang tahu coba? Yang nomor 1 apa ya anak-anak? Yang tahu boleh dibuka mikrofonnya. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Ayo. Apa? Mas Dimas? Herbivora. Yang pertama adalah herbivora. Betul sekali. Yang kedua apa ya? Siapa yang berani jawab? Silahkan dibuka mikrofonnya. Karnivora. Betul sekali. Karnivora. Selanjutnya yang ketiga adalah Omnivora. Jadi anak-anak, hari ini kita akannya dibagi menjadi 3. Ada yang namanya herbivora, ada adalah omnivora. Ya, kita akan bahas satu-satu anak-anak. Nah, sekarang herbivora dulu. Siapa yang tahu herbivora itu hewan apa ya? Kambing. Herbivora adalah Kambing. oh itu contohnya kambing. Bu. Oh, apa? Rumput. Ya, selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi anak-anak? Seling. Apalagi? Jerapah, Bu.
Jerapah. Jerapah makan apa, Mas? Jerapah makan apa? Jerapah makan rumput. Iya. Jadi anak-anak, herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Ya, diingat ya anak-anak ya. Herbivora tadi adalah hewan pemakan tumbuhan. Ciri-cirinya apa? Sudah terlihat apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba Mas Fala, coba dibacakan ciri hewan herbivora. Apa ya nak ya ciri hewan herbivora? Memakan rumput atau dedaunan, berkembang biak dengan beranak, umum kelompok hewan mamalia atau menyusui, mempunyai gigi seri untuk memotong dan geraham yang lebar untuk mengunyah daun. Iya, betul sekali. Ini adalah ciri-ciri dari hewan herbivora anak-anak. Sambil melihat ciri anak-anak, bayangkan misalnya sapi. Nah, sapi itu kan memakan rumput atau dedaunan. Terus sapi juga berkembang biak dengan beranak, bukan bertelur ya. Sapi, kambing, itu kan berkembang biak dengan beranak. Terus umumnya adalah mamalia atau menyusui. Sapi menyusui apa tidak anak-anak? Menyusui. Menyusui apa tidak? Menyusui. Ya. Ya, betul. Terus sapi juga menghasilkan susu yang bisa kita minum setiap hari. Itu diolah dulu di pabrik, setelah itu bisa kita konsumsi. Terus mempunyai gigi seri untuk memotong dan geraham yang lebar untuk mengunyah daun. Nah, itu adalah ciri-ciri dari herbivora. Yang pertama, yang kedua, yang selanjutnya anak-anak. Contohnya dulu. Contoh hewan herbivora. Nah, contohnya di sini Bu Ida sudah akan tampilkan. Nah, kerbau. Siapa yang pernah lihat kerbau? Kerbau. Di sini sudah jarang ya saya di lingkungan sekarang, di lingkungan kita jarang ya ada kerbau ya. Kebanyakan sapi. Nah, ini gambar kerbau seperti ini, Cah. Dia mirip sapi, ya. Tapi biasanya kerbau itu memiliki kulit yang hitam. Kalau sapi kan berwarna putih. Kalau di sini, terus ada corak-coraknya coklat seperti itu. Nah, ini sapi yang biasanya menghasilkan susu yang bisa diperah. Ini. Kalau di tempat kita, sapinya tidak seperti ini ya anak-anak ya. Biasanya polos putih atau polos coklat seperti itu. Itu biasanya diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Terus jerapah. Ini juga contoh hewan herbivora. Gajah. Ini juga herbivora dan kambing. Nah, anak-anak dari hewan herbivora tadi yang sudah Ibu terangkan, ada yang mau ditanyakan apa tidak anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Mas Bintang. Ya, Bu. Karnivora itu hewan apa ya, Mas? Karnivora adalah hewan Yang pemakan memakan daging. Betul sekali, Mas. Daging. Betul. Jadi karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Nah, contoh hewan pemakan daging itu apa ya anak-anak ya? Hewan yang memakan daging. Suka daging anak-anak.
Komodo buaya. Iya, betul. Terus apa lagi? Buaya. Burung elang, Apa lagi? Yang burung elang, boleh. Apalagi yang belonteng-belonteng, yang mengaung-ngaung itu apa, Nak? Harimau. Harimau, ya betul sekali. Singa. Ciri-cirinya apa ya? Singa. Singa, iya. Coba Mas Dimas, ciri-ciri hewan karnivora apa? Coba dibaca. Memiliki kuku atau cakar yang tajam, memiliki gigi taring yang berperan untuk merobek daging, merupakan pelari cepat untuk mengejar serta memburu pangsanya. Iya, betul sekali. Jadi ini adalah ciri-ciri hewan karnivora, anak-anak. Yang pertama memiliki kuku atau cakar yang tajam. Anak-anak bayangkan itu komodo, buaya, terus harimau itu anak-anak dilihat. Kukunya itu ya tajam sekali. Nah, itu untuk apa? Untuk mencengkram mangsanya supaya tidak lari. Terus dia juga memiliki gigi taring. Gigi taring untuk merobek daging. Terus juga dia adalah pelari yang sangat cepat, anak-anak. Jadi dia berlari sangat cepat untuk mengejar mangsanya. Setelah itu dicengkram dengan kuku dan dirobek oleh gigi taringnya itu tadi. Nah, sekarang adalah contoh dari hewan karnivora, anak-anak. Coba diamati. Nah, ada burung elang. Sama, burung elang ini juga memiliki kuku yang sangat tajam. Terus harimau. Ada komodo. Terus ada buaya. Dari hewan karnivora ini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Tidak, Bu. Adakah yang Oh, tidak ada. Sudah jelas nggih? Nggih. Nggih. Sekarang kita lanjut ke hewan ketiga, omnivora. Nah, omnivora itu apa ya, Mbak Fani? Coba jelaskan, omnivora itu apa? Omnivora adalah hewan Makan segala. pemakan segala, ya betul sekali. Jadi omnivora itu anak-anak adalah hewan pemakan segala. Segala itu apa berarti ya Bu ya? Tumbuhan mau, daging juga mau anak-anak. Nah itu dinamakan hewan omnivora. Ciri-cirinya apa? Nah tampak pada layar kalian. Coba dibaca Mbak Intan. Mbak Intan. Coba dibaca, Mbak Intan. Ciri hewan omnivora. Halo, Mbak Intan. Mbak Intan tidak ada. Kemana ya? Mas Aziz, Mas Aziz. Mas Aziz. Ahmad Ibnu Aziz. Ciri-ciri hewan omnivora. Coba dibaca, Nak. Memakan tumbuhan dan daging. Iya. Gigi taring, gigi teling, dan gigi geraham. Iya, betul. Gigi seri dan gigi teling digunakan untuk memakan daging. Iya. Gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan tumbuhan. Iya, betul sekali. Terima kasih. Mas Aziz sudah membacakan ciri-ciri hewan omnivora. Yang pertama memakan tumbuhan dan daging. Jadi dia memakan tumbuhan mau, daging juga mau anak-anak. Ciri-ciri selanjutnya adalah memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Ini hampir sama seperti struktur giginya manusia. Manusia itu kan juga tumbuhan mau ya Cah ya, bayem, kangkung itu mau, daging juga mau. Nah, gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan daging. Jadi, seperti hewan karnivora tadi, untuk merobek daging itu menggunakan gigi taring. Gigi
Seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan tumbuhan. Tumbuhan itu bisa apa saja, kalau hewan ya tumbuhan apa saja, kalau manusia pilih-pilih ya Cah ya, bayam, kangkung, dan lain sebagainya itu kita mau. Terus contohnya hewan omnivora. Nah ini orang utan anak-anak. Nah, orang utan yang tinggal di hutan itu juga memakan segala. Jadi dia tumbuhan, buah-buahan, daging itu mau. Terus tikus yang biasanya di rumah kita nggih, yang biasanya mencuri makanan. Itu apapun mau ya, apapun dimakan itu adalah tikus. Gorila itu hampir sejenis dengan orang hutan. Tapi badannya lebih besar, terus kulitnya juga lebih hitam legam. Itu contoh gorila. Terus selanjutnya adalah ayam. Nah, ayam ini juga contoh hewan omnivora anak-anak karena dia memakan segala, apapun yang dikasihkan dia akan mau. Nah, nih. Nah, sekarang anak-anak coba anak-anak buka LKPD-nya, LKPD 1 ya. Tugasmu, tadi kan Bu Guru sudah bagi kelompok nggih. Satu kelompok terdiri dari 3 orang anak, jadi ada 4 kelompok pada pagi hari ini. Silakan anak-anak bekerja secara kelompok. Nah, tugasmu membuat bagan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, coba dituliskan dari hewan tadi, anak-anak sebutkan nama hewannya apa di sini. Misalnya sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya apa nama hewan. Terus jenis makanannya apa sebutkan. Misalnya sapi, jenis makan rumput. Berarti termasuk kelompok hewan apa? Berarti sapi termasuk kelompok hewan apa anak-anak? Herbivora. Sapi termasuk kelompok hewan apa ya? Herbivora. Ya, sudah paham berarti nggih, Mas Dimas. Ya, yuk coba sekarang anak-anak kerjakan dulu, Ibu beri waktu berapa kira-kira? Yuk dikerjakan dulu sampai selesai nggih. Berkelompok, silahkan mulai dikerjakan. Setelah selesai, anak-anak presentasikan. Yuk anak-anak, bekerja kelompok, dikerjakan. Ditulis nama hewan, jenis makanannya apa, kelompok hewannya apa. Salah satu menulis. Kalau capek boleh bergantian ya. Boleh bergantian kalau capek. Yang sudah selesai boleh dibuka mikrofonnya. Sudah selesai, Bu. Gitu, nggih. Kelompok 1, kelompoknya Mbak Kanaya, Mbak Olivia, dan siapa? Kamila. Kelompok 2 ada Mbak Fani, Mbak Intan, sama Mbak Marisa. Kelompok 2 ada Mas Bintang, Mas Asfalah, yang satu tidak berangkat tadi nggih, yang sakit itu ya. Terus kelompok 4, maaf. Kelompok 4 ada Mas Dimas, Mas Aziz, sama Mas Ilyas. Yuk coba dikerjakan. Guru beri waktu sampai selesai. Secepatnya nggih. Berapa kira-kira? 5 menit? 5 menit, 7 menit cukup nggih? Ya, bergantian menulisnya. Yuk diskusi. Nulisnya bergantian kalau capek. Bergantian. Misalnya nanti yang nulis kelompok 1 Mbak Kanaya, misalnya, contoh misalnya ini ya, yang Kanaya, nanti yang presentasi Mbak Olive, misalnya. Tidak boleh egois, tidak boleh hanya tergantung dengan yang lainnya.
nunut wae nah tidak boleh ya, harus bekerja bersama-sama. Kerja kelompok itu harus bekerja bersama-sama anak-anak untuk memecahkan suatu permasalahan. Guru memberikan masalah apa hari ini? Nah, anak-anak disuruh membuat bagan pengklasifikasian hewan berdasarkan jenis yang sudah selesai boleh raise hand, atau kalau tidak bisa raise hand boleh membuka mikrofonnya anak-anak. Sudah, Bu. Mbak Kanaya sudah kelompok berapa? Kelompok berapa ini? Kelompok 4? Kelompok 3, Bu. Kelompoknya, kelompok 3 sudah selesai ya, bagus, pintar Mas. Sebentar, tunggu yang lain ya. Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 1 sudah dikerjakan yang cermat, jangan sampai keliru, nanti keliru memasukkan kolomnya. Nama hewan ditulis ke rumput, jenis makanannya dituliskan sapi misalnya. Ya, jangan sampai terbalik-balik. Boleh bergantian menulis. Kelompok 2 sudah, Bu. Jangan kelompok 2 sudah, pinter. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Kelompok 4? Sudah, Kelompok Bu. 4 sudah apa belum ya? Mas Fala sudah? Oke, pinter sekali anak-anak. Bagus. Semua kelompok sudah menyelesaikan diskusinya. Sekarang tugasmu coba kelompok 1 presentasikan hasil diskusimu. Monggo silahkan siapa yang mau mempresentasikan. Mbak Naya boleh, Mbak Olivia boleh, atau Mbak Kamila juga boleh. Yuk dibuka mikrofonnya. Halo kelompok 1. 1. Nama hewan sapi, jenis makanan rumput, kelompok hewan herbivora. 2. Nama hewan kangkung, jenis makanan daging, kelompok hewan karnivora. 3. Nama hewan jerapah, jenis makanan rumput, kelompok hewan herbivora. 4. Ayam, jenis makanan rumput atau berkatul, kelompok hewan omnivora. 5. Nama hewan buaya, jenis makanan daging, kelompok hewan karnivora. Iya, betul sekali. Pintar kelompok 1. Coba kelompok 2. Kelompok 2, menurut kamu yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi bagaimana ya? Kelompok 2? Bagus, Bu. Anak kelompok 2. Oh, sudah bagus, sudah betul apa belum? Betul. Sudah betul? Iya, pinter. Berarti memperhatikan, ya. Jadi temannya kalau sedang mempresentasikan harus diperhatikan. Selanjutnya coba kelompok 2 dipresentasikan, Mbak. Hasil diskusimu, Mbak. 2. Komodo, jenis makanan daging, Semangat ya. kelompok hewan karnivora. 2. Nama hewan kambing, makanan rumput, kelompok hewan herbivora. 3. Nama hewan burung elang, jenis makanan daging, kelompok hewan karnivora. 4. Nama hewan tikus,
makanan pemakan segalanya, kelompok hewan omnivora. 5. Orang utan Iya. pemakan segalanya omnivora. 6. Nama hewan sapi, Iya. jenis makanan rumput, kelompok hewan herbivora. Iya. Oh iya. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Coba kelompok 3, kelompoknya Mas Dimas. Nah, dari presentasi kelompok 2 tadi bagaimana menurut kelompok 3? Apakah sudah tepat? Ada yang mau mengomentari? Sudah, Bu. Mas Dimas? Menurut Mas Dimas, Gus? Ada yang Halo. Tidak. Ada yang kurang tepat, Mas Dimas? Oh, tidak. Iya. Oke, anak-anak, selanjutnya presentasikan Mas Dimas. Mas Dimas. Ya, Bu. Handsetnya jangan itu ya, jangan goyang-goyang ya. Ya. Kenapa handsetnya, Nak? Ya, ayo dibaca. Suaranya ngungu. Yuk, dipresentasikan Mas Dimas. Nama hewan, kambing, jenis makanan, rumput, kelompok hewan, herbivora. Nama hewan buaya, jenis makanan daging, kelompok hewan karnivora. Nama hewan berulang, jenis makanan daging, kelompok hewan karnivora. Tikus, jenis makanan pemakan segala, kelompok hewan omnivora. Nama hewan sapi, jenis makanan rumput, kelompok hewan herbivora. Oh iya, sudah ya, bagus. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anak-anak, itu tadi hasil dari presentasi, hasil dari diskusi sudah anak-anak presentasikan, sudah dikomentari, ya, untuk menambah pemahaman kalian lagi anak-anak. Coba anak-anak simak video berikut ini. Nah, coba dicermati, dilihat. Hai teman-teman, kenalin nama aku Koko. Kali ini Koko akan memberitahu kalian tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Simak baik-baik ya. Cara membedakannya sangat mudah sekali. Hewan pemakan tumbuhan disebut hewan herbivora. Hewan pemakan daging disebut hewan karnivora. Dan hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan dan daging, adalah hewan omnivora. Sekarang, ayo kita belajar ketiganya satu persatu. Yang pertama adalah hewan herbivora. Herbivora berasal dari bahasa Latin herba, yang artinya tanaman hijau. Tanaman hijau merupakan makanan herbivora setiap saat, seperti daun, rumput, dan tumbuhan lainnya. Beberapa hewan herbivora seperti rusa, kuda, dan gajah
mereka mempunyai gigi yang disesuaikan untuk memudahkan mereka menggiling serat tumbuhan yang mereka makan. Secara umum, yang memungkinkan mereka untuk mempunyai penglihatan yang lebih luas dan melihat semua jalan di sekitar tanpa menggerakkan kepalanya. Herbivora dapat dikelompokkan lebih jauh ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah frugivora, yaitu herbivora pemakan buah. Yang kedua, granivora, yaitu herbivora pemakan biji. Yang ketiga, nektivora, yaitu herbivora pemakan nektar. Dan yang terakhir adalah folivora, yaitu herbivora pemakan daun. Selanjutnya, kita akan belajar tentang karnivora. Karnivora berasal dari bahasa Latin dari caro, yang artinya daging, dan vorare, yang artinya melahap. Hewan karnivora tidak hanya memakan daging, tapi mereka juga memakan organ tubuh dan tulang. Ciri umum dari hewan karnivora yaitu mereka memiliki kecepatan dan kekuatan serta indera yang disesuaikan untuk berburu, seperti cakar dan gigi yang digunakan untuk menangkap dan merobek mangsanya. Beberapa dari karnivora seperti singa, macan, dan harimau, mereka mengejar dan membunuh mangsanya dengan gigi tajam dan runcingnya. Sedangkan beberapa karnivora seperti ular, kalajengking, dan laba-laba, mereka menyuntikkan racun atau bisa untuk melemahkan mangsanya. Dengan ada berubah, mereka tidak membunuh mangsanya, tetapi mereka memakan daging hewan yang sudah mati. Kalian tahu nggak sih kalau darah dan daging hewan itu mengandung banyak energi, sehingga banyak sekali hewan karnivora yang dapat bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan hewan herbivora atau hewan lainnya. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang omnivora. Omnivora berasal dari bahasa Latin, yaitu omni, yang artinya segala sesuatu, dan vorare, yang artinya melahap. Jadi, omnivora adalah hewan yang tidak hanya memakan daging dan tumbuhan, tetapi mereka juga memakan telur, serangga, alga, dan jamur. Hewan omnivora yang umum kita ketahui yaitu seperti tupai, babi, singgung, tikus, beruang, dan monyet. Dan beberapa reptil seperti kadal dan kura-kura juga termasuk omnivora. Nah, teman-teman, karena kita udah selesai belajar tentang herbivora, karnivora, dan omnivora, sekarang Koko punya pertanyaan nih buat kalian. Coba kalau buat... Nah, anak-anak, tadi sudah menyaksikan ya video yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa, anak-anak? 3. Dibagi menjadi 3. Betul. Ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Nah, anak-anak, nah selanjutnya adalah mengenai teks non-fiksi, anak-anak. Anak-anak di awal tadi sudah membaca literasi. Teks non-fiksi berjudul jenis-jenis ekosistem. Nah, sekarang teks non-fiksi itu apa ya, anak-anak? Nah, jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan, anak-anak. Biasanya teks non-fiksi ditemukan pada surat kabar, majalah, atau buku
buku. Nah, anak-anak selanjutnya, nah untuk mencari informasi, untuk mendapatkan informasi dari bacaan yang kita baca, nah itu ada urutannya anak-anak. Cara menggali informasi teks non-fiksi. Yang pertama ada anak-anak sudah membaca, sudah dibaca dengan seksama. Yang kedua adalah membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Jadi anak-anak membuat pertanyaan dari teks-teks tersebut itu tadi. Selanjutnya adalah menentukan ide pokok atau pikiran utama. Nah, ciri kalimat tanya. Jadi nanti tugasmu pada LKPD 2 anak-anak membuat kalimat tanya dari bacaan yang anak-anak baca tadi, jenis-jenis ekosistem. Nah, kalimat tanya itu ciri-cirinya apa? Yang pertama menggunakan kata tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Itu adalah kalimat tanya atau kata tanya. Contohnya, apa yang kamu bawa, Budi? Selanjutnya adalah menggunakan partikel kah, apakah, siapakah, bagaimanakah. Nah, itu adalah partikel kah yang kedua. Yang ketiga, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Itu dilihat, contohnya berapa jumlah sapi milik paman. Di situ ada diakhiri tanda baca tanya. Nah, tugasmu sekarang anak-anak membuat pertanyaan dari bacaan yang kamu baca tadi. Silahkan anak-anak kerjakan secara berkelompok, kelompok 1 sampai kelompok 4. Silahkan dikerjakan LKPD 2-nya anak-anak, mengerjakan membuat pertanyaan dari bacaan yang kalian baca tadi. Silahkan boleh bekerja sekarang. Yuk, monggo. Gantian yang nulis. Nah, tadi misalnya kelompok 1 yang sudah menulis Mbak Kenaya, gantian Mbak Olive boleh atau Mbak Kamila boleh. Jangan malu-malu ya anak-anak. Ini nanti anak-anak juga harus mempresentasikan hasil pekerjaan anak-anak. Nah, anak-anak presentasikan di situ. Jangan malu-malu ya. Nanti disuruh presentasi, enggak mau, izin sama siapa, enggak apa-apa. Di sini ada bu guru, cuma ada bu guru, enggak usah malu-malu. Anak-anak harus berani, harus percaya diri. Yuk dikerjakan dulu. Bu guru beri waktu berapa ya kira-kira ya nak ya? 5 menit cukup enggak? Kelompok 1 sudah mengerjakan belum? Mbak Kanaya? Halo kelompok 1. Sudah mulai mengerjakan? Ya, kelompok 2 sudah mulai mengerjakan? Sudah, Bu. Iya, sudah. Kelompok 3 sudah mulai mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah, yuk. Kelompok 4 sudah mulai mengerjakan? Kelompok 4, Mas Asfalah, Mas Bintang, sudah mulai mengerjakan? Sudah, Bu. Oke, yuk. Kerjakan. Yang cermat, yang teliti, ya. Sudah selesai? Belum, Bu.
Ayo. Kelompok 1 sudah? Belum, Bu. Mm-mm. Kelompok 2 sudah selesai? Belum, Bu. Iya. Guru tunggu ya. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompoknya Mas Dimas sudah selesai? Belum, Bu. Saya Belum. kelompok 3, Bu. Saya kelompok 3, Bu. Mas Bintang kelompok berapa, Mas Bintang? Mas Kelompok Bintang 3. berapa? Kelompok 3. Oh iya, kelompok 3 lupa Bu Guru. Kelompok 4-nya Mas Dimas ya. Oh iya, maaf. Lupa Bu Guru. Kelompoknya Mas Dimas sudah selesai? Belum, kurang 1, Bu. Kurang 1. Oke. Kelompoknya Mas Asfalah sudah selesai? Belum. Belum. Mbak Naya? Belum, Bu. Mbak Naya dapat berapa? Dapat berapa pertanyaan? 2. Oke. Coba Mbak Kanaya bacakan 2 pertanyaan yang sudah Mbak Kanaya buat dan kelompoknya. Yuk, coba dibacakan Mbak Naya. Nomor 1. Apa pertanyaan Satu saja Mbak Naya ekosistem buat? yang ada di dunia ini. Apa saja ekosistem yang ada di dunia ini? Jawabannya apa Mbak Naya? Ekosistem di dunia ini terdiri atas ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oh iya. Terus pertanyaan yang kedua Mbak Naya. Yang kamu Apa buat yang dengan dimaksud ekosistem alami? Yang dimaksud ekosistem alami. Jawabannya apa Mbak Naya? Ekosistem adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Iya, betul sekali. Itu tadi dari kelompok 2, Nak. Sekarang dari kelompok 1, sekarang dari kelompok 2. Kelompok 2 coba dibacakan pertanyaan yang sudah kamu kerjakan, Nak. Kelompok 2. Kelompok 2. Apa saja yang ada di dunia ini? Ekosistem di dunia ini terdiri atas ekosistem alami dan ekosistem buatan. 2. Apa yang dimaksud Selain itu, ekosistem alami adalah ekosistem yang secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. 3. Apa yang dimaksud ekosistem buatan? Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. 4. Apa contoh ekosistem alam? Lanjut. Sudah? Ekosistem alami dibagi menjadi 2, yaitu
Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai, dan ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang, dan ekosistem laut. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Apa contoh ekosistem Iya. Apa contoh ekosistem darat? Antara lain dan bendungan. Iya, betul sekali. Kelompok 2 sudah menuliskan semua pertanyaannya, Nak. Nah, bagus sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar apa saja ya, anak-anak ya? Hari ini kita belajar apa? Oh iya, hari ini kita belajar apa tadi, Mbak? Jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Ya betul, jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Betul sekali, Nak. Ada berapa jenis hewan berdasarkan makanannya? Ada 3. 3, betul sekali. Coba sebutkan apa saja itu hewan berdasarkan jenis makanannya, Nak. Herbivora, karnivora, omnivora. Oh iya, betul sekali. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, selanjutnya kita belajar apa lagi tadi ya, Nak ya? Membuat pertanyaan berdasarkan teks. Membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi berjudul jenis ekosistem. Iya, membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi jenis-jenis ekosistem tadi. Nah, anak-anak, dari semua yang kita pelajari hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Enggak, Bu. Sudah paham semuanya, Nak? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Semua? Oke, sudah paham semua. Oke. Sekarang Bu Guru tanya, Nak, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar tentang hewan berdasarkan jenis makanannya dan membuat pertanyaan tadi, Nak? Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang atau tidak suka atau bagaimana? Senang. 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 Iya. Senang. Materi apa? Oke, senang ya. Materi apa yang kalian paling sukai, Nak? Materi apa yang anak-anak paling sukai? Ayo, materi apa yang anak-anak paling sukai? Ataukah, oh Bu, saya yang itu Bu, membuat badan hewan tadi Bu, misalnya. Oh, saya lebih suka yang membuat pertanyaan Bu. Nah, yang mana yang kalian sukai, Nak? Mas Dimas, coba yang paling Mas Dimas sukai apa? Materi yang mana, Mas Dimas? Halo, Mas Dimas. Berdasarkan Oh, yang makanannya. mana? Oh, lebih suka menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Iya. Nah, anak-anak, hari ini pelajaran kita sudah selesai. Tugasmu selanjutnya apa? Anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Nah, silakan. Itu ada di belakang LKPD kalian, anak-anak. Coba dicermati. Itu ada soal evaluasi, Nak. Silakan dikerjakan sekarang, ya. Dibaca dulu petunjuk pengerjaannya bagaimana, disilangkah atau memilih A sampai E, A sampai D, atau menulis isian, atau bagaimana, dicermati dulu. Boleh dikerjakan sekarang. Bu Guru beri waktu 5 menit anak-anak untuk mengerjakan ya, anak ya. Mbak, kelompok 1 sudah dapat soal evaluasi semua, nggih? Kelompok 1 sudah dapat soal evaluasi semua? Mbak Naya? Mbak Olivia? Oke, sudah dapat semua. Kelompok 2? Sudah. Kelompok
3 sudah dapat soal evaluasi semua, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Kelompok 4 sudah dapat soal evaluasi semua, Nak? Sudah, Bu. Oke, yang sudah selesai mengerjakan siapa? Aku. Yang sudah selesai siapa, Nak? Nanti yang sudah selesai dibuka mikrofonnya ya, bilang, Bu saya sudah, seperti itu, nggih. Sudah selesai? Sudah selesai saya, Bu. Sudah selesai, oke. Yang sudah selesai siapa tadi? Kelompok 1 sudah selesai semua? Kelompoknya Mbak Kana ya? Sudah, Bu. Sudah. Bagus. Kelompok 2 sudah selesai? Mengerjakan soal evaluasi. Pintar. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 4 sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus sekali anak-anak. Jadi nanti soal evaluasi yang anak-anak sudah kerjakan, nanti dikumpulkan ke Bu Ida ya setelah pembelajaran daring ini ya, Nak ya. Nanti akan Bu Guru koreksi, akan Bu Guru nilai. Nah, anak-anakku semuanya kelas 5, hari ini kita sudah belajar banyak tentang jenis hewan berdasarkan makanannya. Setelah itu membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi. Anak-anak juga sudah mengerjakan soal evaluasi. Nanti dikumpulkan, ya. Nah, anak-anak, pertemuan kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih yang sudah ikut pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, akan dipimpin doa dulu Mas Dimas. Mas Dimas dipimpin. Halo. Kita mengatakan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Sudah selesai. Iya, terima kasih Mas Dimas sudah memimpin doa. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan, nggih, tetap memakai masker, kalau keluar rumah jangan lupa cuci tangan, menghindari kerumunan, nggih. Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.